Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua, kita berjumpa kembali dalam kekuliahan mata kuliah agama-agama dunia secara daring. Sebelum kita mulai perkuliahan kita pada kesempatan ini, marilah kita mulai kelas kita dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, perkuliahan kita pada kesempatan ini berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga juga kawan-kawan semua, kita semua ada selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bahagia. Sampai berjumpa kembali di mata kuliah agama-agama dunia ini. Kawan-kawan semua, sebelum kita masuk ke kajian utama pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mengingatkan kembali kompetensi mata kuliah dari mata kuliah agama-agama dunia ini. Bahwa kompetensi mata kuliahnya adalah mahasiswa mampu menguraikan aspek ajaran yang pertama, kemudian dan sejarah dari agama-agama di dunia secara historis dan teologis menggunakan pendekatan ilmu hadis. Dengan demikian, kawan-kawan semua mohon diingat, mata kuliah agama-agama dunia ini akan mengkaji ajaran-ajaran dan sejarah agama-agama besar di dunia ini secara ilmiah. Jadi kita akan mengkaji agama-agama itu secara ilmiah, secara akademik untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Baiklah teman-teman semua, pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan topik penting tentang pendekatan ilmiah dalam studi agama-agama. Di mata kuliah ini kita akan menggunakan pendekatan historis dan teologis, dua di antara pendekatan ilmiah dalam studi agama-agama. Tentu tidak hanya dua itu, ada beberapa pendekatan ilmiah atau kajian ilmiah, studi ilmiah terhadap agama-agama dunia. Akan kita pelajari bersama pada kesempatan ini. Pendekatan yang pertama adalah studi agama pendekatan teologis. Pendekatan teologis bersifat normatif dan subjektif. Artinya, kita akan melihat suatu agama secara normatif, secara teologis, kembali ke teks-teks suci keagamaannya, dan secara subjektif. Secara subjektif adalah melihat agama, suatu agama yang kita kaji menurut perspektif, menurut keyakinan, menurut kacamata pemeluknya, bukan menurut kita sebagai peneliti. Itu makna pendekatan studi agama secara teologis ini. Biasanya dilakukan dari dan oleh suatu penganut agama untuk meneliti agama orang lain. Ini pendekatan teologis. Tokoh-tokoh studi agama pendekatan teologis di kalangan muslim ada yang namanya Ibnu Hazm dengan bukunya Al-Milal wa Nihal. Ada Thomas Aquinas, ada Martin Luther, ada Muhammad Abduh dari Mesir. Bagaimana agama dilihat dalam pendekatan teologis ini? Dalam pendekatan teologis, agama dilihat sebagai wahyu semata. Jadi, seperti yang akan kita gunakan dalam mata kuliah agama-agama dunia, pendekatan teologis akan melihat agama Buddha, kita akan mendiskusikan agama Hindu,
kita akan meneliti agama-agama besar di dunia itu menurut perspektif penganutnya. Kembali ke kitab sucinya, dan setiap agama dipandang sebagai revelation, sebagai wahyu, sebagaimana dipercaya oleh para penganutnya. Bentuknya dalam pendekatan teologis ini adalah konstruksi keyakinan, sehingga yang digunakan adalah untuk meneliti ajaran-ajaran pokok dari setiap agama yang kita teliti. Itulah penjelasan sangat singkat tentang pendekatan teologis ini. Yang kedua, dan ini yang kita gunakan di kajian kita pada mata kuliah agama-agama dunia, adalah pendekatan historis. Pendekatan yang kedua, pendekatan historis yang kita gunakan untuk mengkaji agama-agama dunia dalam mata kuliah ini, dilakukan untuk menelaah asal-usul agama. Kapan suatu agama lahir dan berkembang, yang biasanya melahirkan teori evolusi dan teori antropologi. Jadi pendekatan historis akan menelaah agama dari sejak zaman primitif sampai zaman modern, sampai agama yang terakhir muncul dipercaya oleh manusia. Oleh karena itu, sebetulnya akan ada kajian tentang agama primitif dalam kajian studi agama-agama atau agama-agama dunia yang menggunakan pendekatan historis ini. Tokohnya Tyler, ada Muller, ada Fraser, dan pendekatan historis memegang sebuah teori evolusi tentang agama, bahwa agama-agama yang ada ini dimulai dari animisme, percaya terhadap jiwa atau roh dalam setiap benda. Dinamisme, setelah animisme kemudian ke dinamisme, dan dari dinamisme pendekatan historis memandang politeisme, sebuah kepercayaan tentang banyaknya Tuhan. Baru berkembang kemudian puncaknya adalah monoteisme, yaitu tauhid, kepercayaan kepada satu Tuhan. Bentuknya adalah sejarah perkembangan agama yang dikaji dalam pendekatan historis, dan disiplin kajiannya adalah sejarah agama-agama yang di prodi Anda dinamai dengan kajian agama-agama dunia ini. Pendekatan yang ketiga, kawan-kawan, pendekatan antropologis. Karena itu ada mata kuliah, ada kajian tentang antropologi agama. Ini adalah disiplin kajian studi agama menggunakan pendekatan antropologis ini. Pendekatan antropologis dilakukan untuk menelaah fungsi agama dan kepercayaan-kepercayaan bagi manusia. Di antara tokoh-tokoh kaliber dunia yang memelopori antropologi agama atau pendekatan antropologis terhadap agama yang terkenal ada E.B. Tyler, ada Fraser, ada Andrew Lang. Misalnya Tyler dalam bukunya Primitive Culture, dia menjelaskan tentang evolusi agama itu dari animisme tadi, kemudian ke naturisme, ke penyembahan alam, ke kepercayaan bahwa alam ini sebagai berdimensi, memiliki kekuatan ketuhanan, sehingga gunung adalah Tuhan, sehingga danau adalah Tuhan, segala sesuatu yang fenomena alam, petir yang bisa membahayakan, sungai yang bisa menyuburkan dan membahayakan, danau yang memakmurkan dan membahayakan kalau banjir, itu memiliki dimensi ketuhanan. Karena itu setelah naturisme
bergeser manusia dalam teori ini ke politeisme, kepercayaan tentang banyaknya Tuhan. Tuhan ada di gunung, ada di pohon besar, Tuhan ada di sungai, ada di danau, ada di laut, ada di mana-mana. Kemudian setelah itu sampailah manusia pada satu keyakinan tentang dari sekian banyak itu ada Tuhan yang maha besar, yang maha segalanya, Tuhan dari segala dewa misalnya, yang itu puncaknya ada dalam sistem keyakinan monoteisme ini. Selanjutnya, John Lubbock dalam The Origin of Civilization and the Primitive Condition of Man menjelaskan evolusi beragama manusia itu adalah dari ateisme. Dari ateisme kemudian ke fetishisme, kemudian ke totemism dan ke shamanism. Ini dia kesimpulan dia dari apa yang dia teliti di sebuah masyarakat di Amerika. Bagaimana agama dipandang dalam pendekatan antropologis ini? Karena manusia sebagai subjek utama, maka agama adalah ciptaan manusia. Mengapa manusia awalnya dulu mempercayai animisme misalnya? Yaitu karena diciptakan oleh manusia. Padahal Tuhan tetap tunggal, tetap satu. Kemudian sejarah bergeser ke naturisme. Kemudian manusia percaya terhadap fenomena alam yang memiliki kekuatan ketuhanan yang menciptakan manusia juga. Tuhannya tetap tunggal. Bergeser peradaban manusia, keberagaman manusia ke politeisme, kepercayaan banyak Tuhan. Yang menciptakan kepercayaan itu, keyakinan itu adalah manusia juga. Tuhan tetap tunggal. Sampailah manusia menurut pendekatan antropologis ini bukan karena wahyu. Jadi manusia sampai ke keyakinan akan one God, akan satu Tuhan, sampai ke tauhid, ini monoteisme, sampai ke tauhid, itu bukan karena wahyu sebagaimana dipercaya dalam pendekatan teologis nomor 1 tadi. Tetapi manusia sampai ke sini itu karena hasil jerih payah, hasil temuan manusia ini. Karena itu animisme, kemudian naturisme, politeisme, monoteisme adalah hasil ciptaan manusia itu sendiri. Itu studi agama dalam pendekatan antropologis ini. Bagaimana Lang melihat Andrew Lang teori monoteisme? Menurut dia, sekalipun manusia berevolusi dari semua itu untuk sampai ke monoteisme ini, dan itu adalah ciptaan manusia ini, tetapi menurut Lang sebetulnya manusia percaya pada konsep, sudah percaya konsep monoteisme atau primordial monoteisme. Artinya secara primordial sejak dahulu kala, sejak azali, manusia ini sudah percaya, sudah bersaksi bahwa Tuhan itu tunggal. Kalau dalam konsep Islam ada dialog seperti digambarkan dalam Al-Quran antara Tuhan dengan primordial human. Ketika Tuhan bertanya, alastu birabbikum, maka manusia mengatakannya, bala, iya Tuhan, Engkau adalah satu-satunya Tuhan kami. Itu dia menurut pendekatan antropologis, bentuknya nilai, dan kajian
disiplin ilmu pendekatan antropologis adalah antropologi agama itu. Antropologi. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman semua, pendekatan yang studi agama yang keempat adalah pendekatan psikologis. Studi agama menggunakan pendekatan psikologis yang disiplin kajiannya adalah psikologi agama. Pendekatan psikologis dilakukan untuk menelaah fungsi agama sebagai proyeksi simbolik dari kejiwaan manusia. Artinya, menurut pendekatan psikologis, bahwa keberagamaan atau fungsinya merupakan simbolis dari kejiwaan seseorang. Tokohnya ada William James dalam bukunya The Variety of Religious Experience, ada Leba, ada Freud. Bagaimana agama dipandang dalam pendekatan psikologis ini? Agama dipandang sebagai gejala kejiwaan manusia. Artinya, dalam pendekatan psikologis ini, semua manusia pasti memiliki gejala keberagamaan, karena itu secara given sudah diberikan Tuhan dalam gejala kejiwaan setiap manusia. Gejala atau kerinduan bertuhan, beragama adalah gejala kejiwaan yang secara given ada dalam setiap jiwa manusia. Jadi tidak mungkin ada orang dalam pendekatan psikologis yang mengaku sebagai ateis, tidak bertuhan, karena gejala bertuhan, kesadaran bertuhan, kerinduan bertuhan adalah gejala kejiwaan manusia yang normal. Mengapa demikian? Neuropsikologi atau neuroscience menjelaskan bahwa di otak manusia ini sebetulnya sudah ada otak beragama. Jadi tidak mungkin manusia menolak Tuhan. Tidak mungkin manusia menolak agama, karena lobus temporal, ini temporal lobe di belakang jidat kita, adalah otak beragama. Ini dia, adalah otak beragama. Tidak mungkin manusia ateis, karena dalam otaknya sudah ada chip Tuhan, ada chip yang memungkinkan, yang menghubungkan kesadaran seseorang dengan kerinduan kepada Tuhan, kebaikan, beragama. Nah, itu dia. Lobus temporal ada dalam setiap otak manusia ini. Itu menurut pendekatan psikologis. Tidak mungkin orang tidak merindukan Tuhan, tidak mungkin orang ateis, tidak mungkin seseorang tidak beragama, karena dalam otaknya sudah ada chipnya yang disebut dengan lobus temporal. Dalam kajian-kajian psikologi disebut dengan apa itu? God spot, titik Tuhan. God spot itu dulu pernah ada kajiannya di New York Times. Ada headline di New York Times bahwa scientists find God in their laboratories, bahwa para ilmuwan menemukan Tuhan di laboratorium mereka. Maknanya mereka menemukan lobus temporal, otak ketuhanan, keberagaman di batang otak kita. Secara biologis ada, bentuknya ada, yang disebut lobus temporal ini. Nah, kajian pendekatan psikologis dalam studi agama adalah pengalaman keagamaan seseorang. Itu dia untuk pendekatan psikologis ini. Pendekatan kelima, pendekatan sosiologis, dilakukan untuk menelaah pengaruh masyarakat atas agama.
agama dan gejala-gejalanya, dan pengaruh agama atas masyarakat. Itu inti dari pendekatan sosiologis, di mana disiplin ilmu kajiannya adalah sosiologi agama. Bahkan kita menjadi prodi. Tokohnya ada Durkheim, ada Comte, ada Weber, ada Berger. Semua ini bapak-bapak psikologi, sangat terkenal sekali sumbangannya atau sumbangan keilmuannya bagi kehidupan ini. Bagaimana agama dilihat dalam pendekatan studi agama pendekatan sosiologis ini? Agama merupakan simbol yang mencerminkan kehidupan sosial sebagai fakta sosial. Artinya agama diciptakan oleh masyarakat. Agama mempengaruhi masyarakat, masyarakat mempengaruhi keberagamaan seseorang. Banyak sekali contoh dari kasus ini. Mengapa di daerah Jawa misalnya ada, kalau hamil 4 bulan atau 7 bulan, mitoni itu 7 bulan apa 4 bulan, diperingati dengan pengajian-pengajian. Padahal di Jawa Barat di saya nggak ada itu. Artinya yang menciptakan acara mitoni dengan pengajian-pengajian itu adalah masyarakat beragama, masyarakat muslim yang terinspirasi oleh hadis, misalnya living hadis. Bentuk kajiannya adalah relasi sosial keagamaan. Tentu di situ ada yang positif relasinya, ada yang seperti kohesi sosial yang mengintegrasikan, dan ada relasi sosial yang negatif seperti konflik sosial keagamaan. Selanjutnya pendekatan fenomenologis untuk mendeskripsikan pendekatan studi agama fenomenologis ini untuk mendeskripsikan, mengintegrasikan atau menyusun tipologi dari semua data yang diperoleh dari seluruh agama dunia. Pendekatan fenomenologis ini reaksi terhadap pendekatan-pendekatan historis, sosiologis, dan psikologis, karena menurut pendekatan fenomenologis, semua pendekatan tadi mereduksi agama pada aspek sejarah, sosial, dan kejiwaan semata-mata. Tokohnya ada Rudolf Otto menggambarkan Tuhan sebagai yang ditakuti dan yang mempesona. Pascination tremendum istilahnya. Orang takut, manusia takut pada Tuhan, tetapi Tuhan selalu dicari karena Tuhan mempesona dirinya. Nah, bagaimana agama dalam pendekatan fenomenologis ini? Agama sebagai ekspresi simbolik tentang yang suci, sakral atau suci sebagai suatu realitas yang transenden dan metafisik. Bentuknya adalah gejala keagamaan. Jadi pendekatan fenomenologis melihat agama sebagai gejala. Ingin melihat makna terdalam dari gejala yang muncul itu, epoche istilahnya. Pendekatan filosofis yang terakhir, masih ada pendekatan feminis dan lain-lain. Studi agama pendekatan filosofis yang kajian disiplin ilmunya adalah filsafat agama, mengkaji agama sebagai persoalan, mengkaji agama dari persoalan makna terdalam secara rasional. Mengapa demikian dalam bentuk pemikiran keagamaan. Maka agama adalah sebagai gejala rasional atau hasil pemikiran manusia. Jelas menurut pendekatan filosofis bahwa mengapa misalnya ada pernah fatwa suatu organisasi ormas keagamaan tentang haramnya rokok. Padahal itu sudah fatwa agama, sudah keagamaan. Nah, fatwa agama haram adalah hasil pemikiran tokoh-tokoh di organisasi itu. Ada dokter, ada ahli paru-paru, ada ahli hadis, ada ini itu, sehingga menyimpulkan rokok itu menurut mereka merusak sehingga haram.
Karena sesuatu yang merusak adalah haram. Sementara ada organisasi keagamaan lain tidak mengharamkan rokok, bahkan melihat rokok sesuatu yang biasa saja, dan itu justru sebagai pendapatan ekonomi masyarakat. Nah, halal dan tidak halal ini adalah produk pemikiran manusia, karena tidak ada hadis, tidak ada Al-Quran yang secara eksplisit menyebut asyijarah haramun, rokok halal. Maka bentuk dari pendekatan filosofis ini adalah konsep ajaran tadi, haram atau tidak. Saudara-saudara, yang terakhir yang saya jelaskan pada perkuliahan kesempatan ini adalah tentang kandungan agama-agama dunia, perspektif sejarah agama-agama, perspektif pendekatan historisitas agama-agama ini. Yang pertama, semua agama menurut pendekatan historis mempercayai teman-teman semuanya. Satu lagi yang akan saya jelaskan sebagai pengantar perkuliahan pada mata kuliah agama-agama dunia ini tentang kandungan agama-agama dunia, perspektif sejarah agama-agama. Di agama-agama dunia itu menurut pendekatan historis memiliki atau mengandung 7 hal ini. Yang pertama, adanya kepercayaan terhadap realitas mutlak yang transenden, yang maha kuasa, yang maha segalanya. Dalam agama-agama barat disebut dengan God atau Tuhan, kita menyebutnya Allah, Yahudi menyebutnya Yahweh, kemudian Kristen konsep ketuhanannya masih God. Kemudian di India ada konsep Deva atau Deva. Kemudian di Cina juga ada konsep Yin dan Yang. Dan di Jepang ada konsep Kami, itu untuk menunjukkan realitas mutlak, sebutan-sebutan untuk menyebut nama Tuhan yang maha segalanya, yang transenden. Di Jawa ada Gusti, di Sunda ada sebutannya Pangeran. Pangeran itu Tuhan, untuk menggambarkan mewakili realitas mutlak. Nah, yang kedua, dalam perspektif sejarah agama-agama, realitas mutlak tadi dipercaya imanen dalam jiwa manusia. Jadi jiwa manusia bisa menjadi tempat emanasi realitas mutlak ini. Yang ketiga, realitas mutlak itu atau Tuhan adalah kebenaran mutlak yang ditakuti, yang umat manusia berserah diri padanya, yang bahkan rela berkorban karenanya. Yang keempat, realitas ketuhanan itu adalah cinta sejati yang mewujud dalam manusia. Semua agama percaya mengajarkan umatnya agar manusia mengekspresikan cinta sejati, meniru cinta sejati Tuhan kepada manusia yang harus diekspresikan, yang harus manusia ekspresikan kepada sesama manusia. Yang kelima, kandungan kelima, jalan menuju Tuhan dari semua agama itu adalah sembahyang. Kita sholat, kemudian dalam Kristen ada kebaktian, dalam agama Jepang atau Shintoisme ada Harai, ada Matsuri, dan dalam agama Hindu ada kebaktian juga sama, bahkan salah satu jalannya adalah jalan bakti, Sanskara. Itu jalan menuju Tuhan. Yang pertama adalah beribadah. Semua agama percaya itu. Yang kedua, penyerahan diri kepada Tuhan, mengikuti aturan-aturan realitas mutlak Tuhan dalam kitab suci, dan korban. Semua agama menyarankan untuk berkorban kepada sesama sebagai bentuk cinta kepada Tuhan. Kandungan yang keenam, semua agama mengajarkan tidak hanya percaya kepada realitas mutlak, berserah diri kepada Tuhan, tapi juga semua agama mengajarkan cara hidup bermasyarakat yang baik dan juga menjaga lingkungan. Yang ketujuh, cinta merupakan jalan tertinggi menuju Tuhan. Al-Mahabbah adalah jalan tertinggi menuju Tuhan.
Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum yaghfir lakum dzunubakum. Nah, itu dalam Islam. Cinta sebagai jalan tertinggi menuju Tuhan ini. Itu juga dalam agama Hindu, bahwa salah satu jalan mencapai moksa adalah jalan cinta kepada Tuhan. Ada jnana, ada bhakti, ada yoga, dan ada raja yoga. Demikian teman-teman semua, apa yang menjadi kajian atau diskusi kita pada kesempatan ini, yaitu kajian ilmiah atau aneka pendekatan studi ilmiah terhadap agama-agama. Ada pendekatan teologis, historis, psikologis, antropologis, sosiologis, fenomenologis, dan sosiologis. Dan kemudian kita barusan juga mendiskusikan 7 hal minimal yang terkandung dalam setiap agama-agama besar dunia, perspektif sejarah agama-agama. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kalian dalam melakukan studi agama secara ilmiah, akademik di kampus kita tercinta. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.